Baiklah sahabat Bapak Ibu, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang berjudul Jangan Menunda. Amin. Jangan menunda. Perlu kita sadari bahwa ada kehidupan sebenarnya yang menanti kita setelah kehidupan yang fana saat di kesementaraan ini, sahabat Bapak Ibu. Amin. Tentunya sebelum kita masuk ke dalam kehidupan setelah kematian kita di kesementaraan ini, dan itu adalah kehidupan yang sebenarnya, ya, kehidupan yang sesungguhnya bersifat kekal, maka kita akan terlebih dahulu menghadap Kristus sebagai hakim yang adil, yang akan mengadili kita atas semua yang kita perbuat semasa hidup di kesementaraan ini. Ya. Diadili kita, kemudian kita selanjutnya divonis. Mau kemana kita? Apakah kita akan masuk ke langit baru, bumi baru, dan memerintah bersama dengan Kristus? Atau hanya sebagai masyarakat kerajaan sorga? Atau sebaliknya, masuk ke dalam api neraka kekal? Yaitu di mana? Di bumi ini yang nantinya jadi lautan api atau danau api. Teks aslinya Gehenna. Nah, semua pilihan tersedia bagi kita. Tersedia bagi kita, dan kita sendiri yang menentukan kemana kita nantinya. Kita yang wajib mengambil pilihan kemana kita mau nanti pergi. Kita mau divonis untuk memerintah bersama dengan Kristus di langit baru bumi baru, atau di api neraka kekal, dihukum bersama dengan iblis. Pilihannya itu ada pada kita, sahabat Bapak Ibu. Ya. Karena Tuhan sudah memberi jalan. Allah Bapa di sorga, Bapa Yahweh sudah memberi jalan melalui putra tunggalnya Yesus Kristus. Nah, kita harus menghadap Bapa di sorga. Dalam kehidupan kita di kesementaraan ini. Justru itu firman Tuhan katakan, hidup dalam pemerintahan kerajaan sorga. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam sukacita, hidup dalam damai sejahtera. Dan Yesus katakan, tidak ada seorang pun yang menuju kepada Bapa tanpa melalui aku. Karena apa? Karena Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Mari kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Di sini dikatakan demikian, sahabat Bapak Ibu. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Tuhan tidak bisa mengintervensi seseorang untuk, oh kamu harus baik, oh kamu jahat. Enggak. Amin. Kekristenan tidak mengenal yang namanya takdir. Semua kita yang menentukan. Kita mau masuk surga atau masuk neraka, pilihan kita. Kita tentukan sejak kita hidup di kesementaraan ini. Nah, untuk lulus masuk ke dalam kerajaan surga, tidak ada yang namanya kelulusan tanpa ujian. Amin. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Nah, firman Tuhan cukup jelas, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, dalam kesementaraan ini, baik ataupun jahat. Haleluya. Dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-17 di sini juga dikatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ketakutan dimaksud sini hormat, taat, amin, patuh. Bukan ketakutan yang menyatakan Tuhan itu seram, bukan. Tuhan itu mulia. Kita harus menghadap Dia dengan penuh hormat. Jadi kalau misalnya kita sebut Allah, Yahweh namanya dengan sebutan Bapa, Dia itu tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya melalui Kristus Yesus di tahta pengadilan Kristus, karena semua telah diberikan kuasa kepada Kristus. Jadi kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Memang kita selamat bukan karena perbuatan baik, karena semua dikerjakan oleh Yesus. Tapi setelahnya kita harus hidup dalam kasih karunia itu, yaitu apa? Berbuat baik. Karena dari buahnya lah kita dikenal. Amin. Ibrani 4 ayat yang ke-13 di sini dikatakan, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya.
Kita mungkin bisa menyembunyikan kelakuan kita, karakter kita, cara pikir kita, cara pandang kita, mata kita, cara kita memandang. Kita boleh sembunyikan dari istri kita, dari suami kita, kejahatan kita. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi, amin. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jadi ingat sahabat Bapak Ibu, dalam kita hidup di kesementaraan ini, kita tidak bisa hidup suka-suka kita sendiri. Hidup kita milik Tuhan. Roh, neshama, ruah. Dalam diri kita ini dimiliki oleh Tuhan, harus kembali kepada Bapa Yahweh. Nah, kita harus memberikan pertanggungan jawab. Kalau layak, maka kita dirindukan pulang dan kita diterima. Tapi kalau tidak layak, mau tidak mau harus dilemparkan ke api neraka kekal. Ya. Jadi semua terbuka, kita harus memberikan pertanggungan jawab atas semua yang kita lakukan semasa kita hidup di bumi ini. Dan dalam Roma 14 ayat yang ke-12 di sini dikatakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Bukan tentang suaminya, bukan tentang istrinya, bukan tentang anak-anaknya, bukan tentang orang tuanya, tetapi dirinya sendiri. Katakan, saya harus bertanggung jawab. Saya harus memberikan pertanggungan jawab. Nah, kita harus sadar akan hal ini, sahabat Bapak Ibu, amin. Kita harus sadar, sahabat Bapak Ibu, akan hal ini. Untuk itu kita harus memiliki yang namanya alarm. Apa itu alarm? Tanda bahaya. Tanda bahaya apa? Tanda bahagia sebagai pengingat dalam hidup di kesementaraan ini. Nah, alarm sebagai pengingat kita yakni apa? Kita bisa mati kapan saja. Amin. Dan karena hal itu wajar bila kita memiliki pemikiran bahwa andai besok hari terakhir hidup kita. Ya. Andai besok hari terakhir hidup kita di kesementaraan ini. Andai besok Tuhan datang. Andai besok kita mati. Nah, kita harus memiliki pemikiran yang demikian, sahabat Bapak Ibu. Untuk itu kita harus, ya, sahabat Bapak Ibu, memiliki pemikiran yang demikian. Karena apa? Karena dengan kita memiliki pemikiran yang demikian menjadikan alarm dalam hidup kita, itu bertujuan agar kita bisa terus sadar. Itu menjadi pagar bagi kita agar kita bisa maksimal dalam hidup di kesementaraan ini. Kata yang lebih tepat yang saya bawa sesuai dengan tema saat ini yaitu jangan menunda. Amin. Jangan menunda. Tentunya kita bukan berarti mengharapkan kematian kita, tetapi kita menjadikan sekali lagi alarm apabila kita berpikir besok hari terakhir kita. Besok Tuhan datang. Supaya apa? Supaya kita tidak menunda. Amin. Supaya kita tidak menunda. Kita tidak menunda pertobatan kita. Kita harus rela dan bersedia dibaharui setiap harinya. Jangan menunda. Katakan, jangan menunda. Grover, jangan menunda. Haleluya. Haleluya. Kita semangat gairahkan dalam diri kita untuk kita tidak menunda. Nah, dalam dunia medis, kita bisa tahu ada yang namanya procrastination atau prokrastinasi. Nah, prokrastinasi ini adalah kecenderungan menunda-nunda pekerjaan. Tentunya hal ini berbeda dengan malas. Karena malas itu lebih kepada kegiatan pasif. Tetapi yang disebut dengan menunda pekerjaan ini, prokrastinasi ini, yaitu pekerjaan aktif, kegiatan aktif. Maksudnya lebih memilih melakukan pekerjaan lain daripada mengerjakan hal yang seharusnya dilakukan. Dan berapa banyak kita dalam kekristenan, kita lebih banyak menunda untuk apa? Untuk bertobat. Kita menunda pertobatan kita. Kita fokus kepada hal-hal yang bersifat lahiriah. Amin. Kita tunda pertobatan kita. Apa yang wajar menurut standar hidup dunia, oh enggak apa-apa itu kita lakukan. Asih yang lainnya juga melakukan hal yang sama. Korupsi dan lain sebagainya. Korupsi waktu, uang dan lain sebagainya. Amin. Saya pun dulu pernah begitu. Saya terus berubah. Saya anggap saya sudah bekerja, sudah melayani istri, pokoknya taunya harus melayani saya. Itu apa? Saya tunda pertobatan.
Bahkan bahayanya bisa sampai tidak menyadari. Tapi puji Tuhan, Tuhan ingatkan. Amin. Jadi prokrastinasi ini lebih memilih melakukan pekerjaan lain daripada mengerjakan hal yang seharusnya dilakukan. Dan yang menyebabkannya yaitu satu, dari segi akademik. Jadi para peneliti mengatakan prokrastinasi dapat sangat menonjol di kalangan pelajar. Kebanyakan ini di kalangan mahasiswa. Dalam sebuah analisis meta tahun 2007, diterbitkan yang namanya Psychological Bulletin, menemukan antara 80 hingga 95% mahasiswa terbiasa menunda-nunda. Menunda-nunda menyelesaikan tugas. Menunda. Karena apa? Karena ada salah satu yang saya mau ambil di sini. Yaitu apa? Meremehkan berapa lama aktivitas tertentu akan selesai. Seperti halnya dalam kehidupan kekristenan kita seringkali menunda untuk bertobat. Karena apa? Gampang kok, masih ada kesempatan nantinya, amin. Haleluya. Kita kan seringkali begitu. Tenang, gampang, hidup masih panjang, nanti saja. Di saat diajak ke beribadah, nanti gampang. Di saat untuk berubah, bertobat, gampang nanti. Belum saatnya sekarang. Sekarang aku mau hidup begini-begini saja. Aku mau jalani saja dulu, mengalir, pakai kata mengalir. Ada juga yang pakai kata, kita kan masih diproses, dalam proses. Berlindung di balik kata proses. Tapi selalu menunda-nunda. Nah, berapa banyak kita menunda pakai alasan kita kok masih diproses Tuhan. Amin. Tapi proses itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nggak berubah. Kelakuan masih buruk. Karakter, potensi berbuat dosa masih ada dan bahkan lebih parah lagi. Haleluya. Nah, ini menunda. Gampang, masih ada kesempatan nanti. Ini penyebab kita menunda-nunda. Gampang, tenang. Kita disadarkan tadi di awal, amin. Hidup kita itu singkat. Dan kita harus memberikan pertanggungan jawab. Untuk itu mari kita jangan menunda pertobatan kita, amin. Siapa yang bertobat? Kita semua. Saya pun selaku hamba terus melakukan pertobatan setiap hari. Bahaya justru kalau kita tidak menyadari bahwa kita masih belum berkenan. Kalau kita terus menyadari bahwa yang bahaya maksudnya kalau misalnya kita menyadari bahwa diri kita ini, wah sudah cukup. Tidak perlu bertobat karena kita sudah melayani, kita sudah kudus dan lain sebagainya. Padahal belum tentu kita indah di pandangan Tuhan. Amin. Itu bahaya. Bahaya sahabat Bapak Ibu. Nah, kita harus menyadari keberadaan diri kita bahwa kita harus terus melakukan pertobatan setiap harinya. Kita harus dibarui batin kita setiap harinya. Amin. Yang kedua yang merupakan penyebab prokrastinasi ini, menunda-nunda pekerjaan, depresi. Depresi. Perasaan putus asa, tidak berdaya, kekurangan energi. Itu membuat kita apa? Menunda. Justru itu firman Tuhan katakan apa? Marilah kepadaku, hai kamu semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, datang kepadaku. Kenapa kita menunda-nunda pekerjaan? Kenapa kita menunda pertobatan? Karena kita tidak datang kepada Tuhan. Atau kita seringkali datang kepada Tuhan, tapi tujuannya selalu berkat-berkat lahiriah. Amin. Haleluya. Kita harus cari pribadinya. Firman Tuhan, marilah kepadaku, hai kamu semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan, anapauso, perhentian. Cari pribadinya. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku. Di saat kita berhenti menginginkan sesuatu, kita tidak akan depresi. Amin. Dan di saat kita tidak depresi, kita tidak akan menunda-nunda lagi. Amin. Wow. Haleluya. Amin. Penyebab yang ketiga, gangguan obsesif kompulsif OCD. Jadi prokrastinasi juga umumnya pada orang dengan gangguan obsesif kompulsif. Artinya apa? Perfeksionis yang tidak sehat.
Nah ini bagi orang-orang yang perfeksionis ini. Yang merasa dirinya perfect begitu. Seringkali menunda. Karena apa? Takut untuk membuat kesalahan yang baru. Ragu tentang apakah melakukan itu dengan benar. Oh, seperti halnya kemarin tuh. Dalam satu sharing-sharing. Son merasa ragu untuk mau melayani Tuhan, mau pimpin pujian. Karena merasa perfect. Padahal Tuhan tidak melihat perfect yang kelihatan. Tuhan melihat dulu dari dalam hati. Berusaha lakukan. Selebihnya minta penilaian Tuhan. Jangan mau minta penilaian sesama. Nah, ini kita menunda. Amin. Menunda pertobatan cara pikir kita. Kita harusnya Tuhan, aku berserah Tuhan. Kalau aku mau dapat pelayanan sebagai WL dalam kapasitasku yang sekarang, aku hanya mau berserah Tuhan. Itu jangan tunda. Amin. Karena Tuhan yang menilik hati. Haleluya. Percuma kita skill, tahu memimpin pujian, tahu bermain musik dan lain sebagainya. Tapi ternyata ada keangkuhan di dalamnya. Tuhan tidak berkenan. Dan seringkali itu kamuflase di hadapan Tuhan. Oke, jemaat bisa merasa hadirat Tuhan karena jemaat juga sendiri merindukan hal hadirat Tuhan. Jadi Tuhan membela jemaat, bukan membela orang yang memimpin pujian, yang bermain musik. Tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Haleluya. Jangan menunda. Katakan, jangan menunda. Amin. Haleluya. Jangan menganggap diri kita ini termasuk perfeksionis. Karena kita takut melakukan, kita ragu-ragu melakukan. Karena belum tentu yang dilakukannya itu benar. Dan itu selalu berpandangan terhadap ekspektasi orang terhadap kita. Haleluya. Pelayanan di tempat ini kalau hanya sekedar perfeksionis, kita akan tunda untuk kita beribadah. Amin. Secara onsite dihadiri beberapa orang. Tetapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat hati setiap kita. Dan juga ini disiarkan secara streaming. Amin. Haleluya. Yang penting berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita sementara menabur. Kita sementara kumpul harta di mana? Di sorga. Haleluya. Ada sesuatu hal yang Tuhan tidak mau kita lakukan, jangan tunda. Jangan menunda pertobatan. Jangan menunda semua yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Dengan alasan yang ketiga ini. Khawatir terhadap ekspektasi orang terhadap kita. Atau ada juga, oh aku tidak bisa sempurna Tuhan. Aku tidak bisa hidup kudus. Kan hanya Tuhan yang kudus. Hanya Tuhan yang sempurna. Aku mengalir saja Tuhan. Ada juga yang seperti itu. Tambah lagi ekspektasi orang. Kamu tidak bisa sempurna. Haleluya. Kita harus memandang segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Untuk itu kita perbanyak jalin komunikasi dengan Tuhan. Perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Pribadi dengan Tuhan, amin. Yang keempat, penyebab menunda, orang-orang menunda melakukan pekerjaan yang seharusnya dia lakukan. Atau menunda tugas utama kita itu apa? Bertobat, dibaharui setiap harinya manusia batinnya kita. Yang menyebabkan kita menunda hal itu yaitu yang keempat. Banyak orang dewasa dengan attention deficit hyperactivity disorder. Artinya apa? Akan sangat terganggu oleh rangsangan dari luar serta pikiran internal. Jadi pemikirannya mungkin sulit untuk memulai sesuatu. Apalagi tidak menarik. Berapa banyak kita yang menunda pertobatan kita? Karena kita menganggap tidak asik baca Alkitab. Betul? Tidak asik kita doa. Tidak asik kita doa pagi, susah. Tidak menarik. Sulit. Sulit bangun pagi, sulit baca Alkitab. Sulit kita untuk mau berubah.
Karena kita sudah mematok standar dalam pikiran kita. Kita tidak bisa. Gitu. Berbeda tadi dengan yang perfeksionis. Karena saking perfectnya dia tidak mau menjadi salah atas pandangan orang terhadap kita. Nah kalau yang ADHD ini, Attention Deficit Hyperactivity Disorder ini kita menganggap bahwa segala sesuatu itu sulit atau tidak menarik. Lebih asik baca komik, lebih asik nonton reels, nonton story, daripada kita mau di handphone, kita buka Alkitab, atau sekarang juga ada Alkitab suara. Semua itu difasilitasi supaya kita bisa dengar kebenaran. Ada juga YouTube mengenai kebenaran, seharusnya kita boleh dengar kebenaran firman Tuhan. Tapi kita selalu menunda, dan menunda. Akhirnya kita menunda pertobatan kita. Nggak asik, sulit. Apalagi yang mau ibadah di sini, yang mau tergabung dalam New Chapter Community. Selalu khotbahnya keras. Selalu khotbahnya ngajak pulang. Selalu khotbahnya berjuang untuk seperti Kristus. Selalu khotbahnya bertumbuh dewasa. Hidup bertanggung jawab. Yang jadi pertanyaan, apakah itu salah? Kita kan harus bertumbuh dewasa. Firman Tuhan bilang kita harus hidup suci, hidup kudus. Kitanya yang merasa itu tidak menarik bagi kita. Sehingga kita seringkali menunda, dan terus menunda. Buat apa ibadah di sana? Khotbahnya bukan tentang berkat-berkat lahiriah, selalu tentang mati. Ini fakta kehidupan. Bahwa kita akan mati dan kita akan menghadap tata pengadilan Kristus. Justru itu melalui New Chapter Community, melalui komunitas ini, melalui gereja ini, kita mau dibawa pulang. Karena this world is not my home. Dunia ini bukan rumah kita. Ini sementara sahabat Bapak Ibu. Sekalipun rumah ini misalnya sertifikat atas nama saya, ini bukan milik saya. Milik Tuhan yang dititipkan. Amin. Sekalipun rumah ini sementara dijadikan tempat ibadah ataupun nantinya ada tempat ibadah lain karena tidak cukup menampung ibadah di tempat ini, itu bukan punya saya, itu Tuhan titipkan bagi kita. Komunitas. Untuk terus berjuang, berkemas pulang. Tidak ada lain, ayo kita berkemas. Jangan tunda pertobatan kita, setiap hari kita mau bertobat dari mulut rica-rica. Ento rica sekarang so mahal atau so naik. Tapi mulut kita masih terus rica-rica. Sikap hati yang tidak benar, pola pikir yang tidak benar. Sok tahu menganggap diri kita lebih pintar dari yang lain. Haleluya. Tapi dalam kehidupan kita tidak berubah. Kita terlalu banyak menunda. Tunggu le, sadiki le. Haleluya. Nanti saya tidak mau bersumpah, saya justru berdoa. Kasih kesempatan bagi orang-orang yang menunda. Termasuk saya terus berdoa, Tuhan kasih aku kesempatan Tuhan. Kalau aku tanpa aku sadari aku sering menunda pertobatanku Tuhan. Tapi bagi yang menunda, saya terus berdoa. Tuhan kasih kesempatan. Amin. Tapi kalau sampai waktunya itu tiba, maaf. Tertutup pintu untuk kita bertobat. Haleluya. Dunia ini mempengaruhi kita, sahabat Bapak Ibu. Dunia ini mempengaruhi kita. Ada mungkin yang berkata, oh, kamu sudah rusak. Kamu itu sudah terlanjur jauh dari jalurnya Tuhan. Akhirnya semakin menunda dan terus menunda. Ya. Ini yang seringkali menjadi penyebab kita menunda. Untuk itu kita sadari hal ini sekarang. Dan kita mau berubah, amin. Haleluya. Jangan menunda. Jadi sahabat Bapak Ibu, hal-hal tadi merupakan penyebab kita sering menunda.
Apa yang harus kita kerjakan? Kita seringkali menunda ya, pertobatan kita. Menunda apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan, tapi selalu kita tunda. Apalagi kalau misalnya kita tidak memaknai dengan benar waktu hidup kita di kesementaraan ini bahwa begitu singkat, dan di singkatnya waktu kita ini ada targetan yang harus kita capai, dan targetan tersebut yakni tujuan sebenarnya kita ada di dunia ini, maka entah hal tersebut bermakna malas atau menunda pekerjaan seperti yang disebut dengan istilah prokrastinasi, itu akan menjadi penghambat bagi kita untuk serupa dengan Kristus. Menjadi penghambat bagi kita untuk selesai, menghambat bagi kita untuk tidak dirindukan, untuk dirindukan pulang. Itu semua akan menghambat kita. Menghambat kita untuk dirindukan pulang, untuk menjadi bejana yang indah. Karena apa? Selalu kita tunda. Kalau kita kaitkan dengan bejana yang indah, apakah ada saat tanah liat dibentuk, kemudian tanah liat bilang, tunggu Tuhan sakit? Tidak. Amin. Kita tidak boleh menunda. Kita sejatinya menyadari bahwa kita harus memaksimalkan setiap saat dalam hidup kita agar kita dapat berjuang menjadi seperti yang Bapa inginkan dalam diri kita, yakni kita harus dapat serupa dengan Kristus. Nah, selalu saya katakan harus serupa dengan Kristus. Kemudian yang bertanya, kenapa saya selalu mengatakan harus serupa dengan Kristus? Ya karena ini adalah rancangan semula Allah bagi kita manusia. Kita dikembalikan, kita berpotensi kembali pada rancangan Allah semula. Nah, kita harus memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus dalam Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan ini juga yang menjadi tagline daripada New Chapter Community. Ini yang harus kita sadari. Sehingga sejatinya kita tidak boleh menunda-nunda. Kita tidak boleh menunda untuk serupa dengan Kristus. Kita tidak boleh menunda persiapan kita untuk berkemas pulang. Ingat sahabat Bapak Ibu, ada alarm tadi di awal. Ada alarm. Bahaya bila kita sering menunda. Bahaya. Dampaknya apa? Dampaknya saat kita sering menunda yaitu satu, kita akan melewatkan banyak peluang. Amin. Saat kita menunda untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, saat kita menjalani hidup seperti wajar hidup dunia pada umumnya, semua serasa berjalan dengan baik, semua running well. Sebenarnya ada banyak peluang dan kesempatan yang kita lewatkan. Amin. Dan sahabat Bapak Ibu dengar baik, peluang tersebut sebagian besar tidak akan berulang kembali. Selain itu, peluang yang telah dilewatkan tadi sebetulnya bisa saja sebenarnya dapat mengubah kehidupan kita menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Amin. Justru itu kita harus menyadari, jangan kita tunda. Amin. Karena setiap peristiwa dan kejadian, baik kita disakiti, amin, baik kita dijahati, baik kita menderita ini dan itu, kita harus jadikan bahwa ini adalah kesempatan untuk kita apa? Berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena melalui hal itu, hidup kita menjadi lebih baik dan kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Karena peluang itu belum tentu akan terjadi lagi. Haleluya. Peluang yang datang adalah kesempatan yang membuat kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik dan lebih banyak. Tetapi dalam konteks ini saya selalu mau katakan bahwa yang lebih baik dan lebih banyak yaitu untuk kepentingan Bapa. Karena hidup kita hanyalah untuk kesenangan Bapa. Jangan membuang kesempatan dengan cara menunda dan tidak melakukannya. Amin. Yang kedua, dampak atau bahaya kita sering menunda. Kita tidak akan bisa mencapai sasaran atau target yang telah Tuhan tetapkan bagi masing-masing kita. Ingat sahabat Bapak Ibu, masing-masing pribadi kita ada targetan yang Tuhan taruh. Haleluya. Saat kita menunda, kita pasti tidak akan bisa mencapai sasaran atau target yang Tuhan telah tetapkan bagi kita masing-masing. Semakin kita menunda, semakin jauh kita meleset. Pernah lihat kereta api? Jalurnya yang seharusnya lurus, tapi kemudian dibelokkan. Apalagi kalau misalnya kita menunda dengan kecepatan yang cepat ini kereta api, akan semakin jauh dari rel, betul? Maksudnya akan semakin jauh dari tujuan yang sebenarnya. Tujuan sebenarnya ke sini. Tapi ditunda, dia belok. Semakin lama kita menyadari hal itu, semakin terus kita menunda, kita akan semakin jauh dari
track yang Tuhan berikan. Haleluya. Kita semakin jauh. Kita semakin meleset dari sasaran yang Tuhan berikan untuk kita. Untuk kembali kepada jalurnya kita akan semakin susah. Amin. Apalagi kalau kita terus-menerus menunda. Apalagi kalau kita masih berpendapat bahwa nanti saja, masih muda, belum, masih lama. Masakan dari muda mau hidup terpisah dari hadirat Tuhan. Masakan dari muda mau hidup terpisah dari dunia ini. Kemudian harus selalu hidup dalam hadirat Tuhan. Karena apa? Penyebabnya tadi juga kita menunda. Apa? Tidak menarik. Hal kekekalan dianggap tidak menarik, dianggap dongeng. Nanti saja. Jika kita sendiri menunda dan terus menunda, cara seperti ini akan menghancurkan kesempatan untuk mencapai kehidupan yang sesuai dengan yang Bapa kehendaki dalam diri kita. Amin. Sekali lagi kita tekankan, aku tidak mau menunda. Amin. Haleluya. Ini saya persingkat ya. Selanjutnya, dampak bahaya kita menunda. Kita tidak dapat dipercaya Tuhan. Betul loh. Kita tidak dapat dipercaya Tuhan. Sekali lagi ya, konsep berpikir kita jangan hal-hal yang berkat-berkat lahiriah. Kita sering mengatakan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah. Kalau kita mau menyenangkan Tuhan, berarti harus minta Tuhan bentuk. Supaya kita menjadi sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tapi seringkali itu cuma apa? EOMDO, omong doang. Kita seringkali mengatakan, aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Dan seterusnya yang jadi pertanyaan. Masa? Betul. Apakah kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Cuma omong doang, munafik kita sahabat Bapak Ibu. Saya juga begitu. Kalau misalnya ada saat-saat tertentu kemudian mulai meleset, aduh Tuhan aku minta ampun Tuhan. Langsung terkonek lagi. Karena dalam kehidupan kita 1x24 jam, kita harus hidup dalam kawasan ilahi. Amin. Kita tidak boleh menunda. Sejatinya yang kita perkatakan adalah komitmen kita kepada Tuhan. Dan kita berjuang untuk hidup dalam komitmen kita. Amin. Tetapi bila kita hidup tidak sesuai dengan apa yang kita perkatakan kepada Tuhan, yakni kita sering menunda pertobatan kita, maka kita tidak akan dapat dipercaya Tuhan. Kita tidak akan dapat dipercaya untuk masuk ke langit baru, bumi baru. Haleluya. Kita tunda terus. Jauh dari sasaran. Selanjutnya, bahaya kita apabila kita menunda, kita akan kehilangan banyak waktu berharga. Pernah enggak kita membayangkan berapa banyak waktu yang dihabiskan saat menunda? Ada kan lagu, semua yang menyenangkan hatimu. Telah banyak waktu yang sia-sia. Berapa banyak waktu yang kita sia-siakan, kita menunda untuk hidup kita menyenangkan Tuhan, untuk hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita sia-siakan. Tanpa disadari kita telah menghabiskan banyak waktu. Banyak orang yang sudah tua di tempat tidur baru tuh menyesal. Aduh, betul enggak? Waktu berlalu begitu saja. Kita sekarang di awal dan tidak terasa sekarang masuk minggu ketiga atau keempat. Tidak rasa, minggu depan semua habis, Januari. Dan waktu terus berjalan sahabat Bapak Ibu. Bahaya tidak ada perkembangan pertumbuhan yang berarti. Dan hal yang lebih buruk lagi yaitu kita tidak akan mampu mengembalikan waktu yang telah berlalu. Dan hidup dengan perasaan menyesal karena tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Jangan nanti kita seperti halnya orang kaya yang terlanjur masuk ke dalam Hades yang tidak nyaman. Amin. Menyesal dia. Jangan nanti terlambat baru kita menyesal. Jangan kita tunda, amin. Haleluya. Jangan kita tunda. Bahaya selanjutnya yaitu pada kesehatan manusia batinia dan lahiria kita. Menunda pertobatan kita sama halnya kita tidak bersedia berobat jalan.
Artinya diri kita atau manusia batinia kita itu sakit loh sebenarnya. Dan saat manusia batinia kita yang sakit ini kita tunda untuk berobat, maka kita akan terus-terusan sakit dan bisa lebih parah. Dan sakitnya manusia batinia ini berdampak pada sakitnya manusia lahiriah kita. Betul enggak? Contohnya begini, kita menunda selesaikan aku dalam diri kita. Akhirnya apa? Kita punya keinginan sendiri. Akhirnya apa? Kita paksakan Tuhan. Supaya Tuhan kita libatkan untuk memberikan apa yang kita inginkan. Setelah kita paksakan Tuhan jawab. Jawabannya kan, jawaban Tuhan apa? Ya, tidak, tunggu. Nah Tuhan jawab tidak. Kita ngatur Tuhan, pokoknya Tuhan. Akhirnya Tuhan tidak berikan. Stres, tidak terkabul. Karena stres apa? Sakit. Kan begitu. Banyak orang yang tidak mampu secara hitung-hitungan ekonomi membeli sesuatu dengan kredit. Tuhan mengawali, Tuhan pasti akan menyelesaikan. Berapa banyak iman yang seperti itu? Saya juga dulu begitu. Haleluya. Akhirnya apa? Didesak, terdesak. Apa itu? Kolektor datang. Stres. Tuhan kenapa begini Tuhan? Kenapa begitu Tuhan? Bukannya ikut Tuhan, Tuhan beri jalan keluar. Bukannya ikut Tuhan begini dan begitu. Stres, ditagih, sakit. Karena kita menunda pertobatan. Kita menunda untuk mengenal pribadinya lebih dalam lagi. Karena kita menunda untuk memahami Tuhan dengan benar. Jadi jangan menunda apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Dampak yang paling berbahaya di saat kita menunda membuat hati kita menjadi keras dan tidak dapat diubahkan Tuhan. Seperti halnya apa? Firaun. Dia tunda pertobatannya. Keras hatinya. Jangan sampai kita terus-menerus menunda, tunggu sadikile. Bahaya. Sasarannya lurus, kita sudah terlanjur ke kiri atau ke kanan, semakin jauh. Kita tidak tepat sasaran, kita semakin jauh, semakin keras hati kita, justru kita menganggap yang lurus ini salah, justru yang apa yang dilakukan benar. Dan berapa banyak pengikut Kristus juga seperti itu. Amin. Perlu kita sadari sahabat Bapak Ibu, dalam Ayub 14 ayat yang ke-1 dan 2, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Dengar baik, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Artinya apa? Singkat waktu hidup kita. Dalam Yakobus 4 ayat yang ke-14 juga katakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kemudian orang masih mau menunda-nunda lagi. Bahaya. Amin. Hati-hati. Hati-hati. Mazmur 90 ayat yang ke-10, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Sahabat Bapak Ibu, waktu hidup kita hanya 70-80 tahun, tidak dapat rasa sahabat Bapak Ibu. Betul, tidak mau dapat rasa. Nah karena singkatnya waktu hidup kita ini, sudah benar kita seharusnya memiliki pemikiran yang andai besok saya mati, andai besok Yesus datang. Karena hal tersebut mendorong kita untuk, aku tidak mau tunda. Amin. Aku mau selesaikan hari ini. Aku tidak mau tunda pekerjaanku dengan Tuhan. Aku tidak mau tunda hidupku untuk berjuang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Terus kita kejar Tuhan. Terus kita kejar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Waktu kita ini singkat. Dan kita belajar dari Lot. Karena Lot adalah contoh tokoh Alkitab yang menunda, betul enggak? Dalam Kejadian 19 ayat yang ke-15, dengar baik. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Berapa banyak kita yang seringkali Tuhan ingatkan, ayo pergi beribadah. Cari Tuhan, cari pribadinya, bukan karena berkat-berkatnya atau banyak hamba Tuhan sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan yang murni, yang sebetulnya membuat kita untuk tidak menunda, bersegera menerima pertolongan Tuhan. Tetapi kita sering menunda.
Dan ayat yang ke-16, ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu sebab Tuhan tidak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sekali-kali Tuhan bisa mengintervensi seperti itu. Karena pun Tuhan mengingat Abraham. Karena dari Abraham akan lahir juru selamat. Amin. Tangkap maksudnya? Tidak serta-merta. Tetapi tetap ada dampak dari dia menunda. Ada dampaknya sahabat Bapak Ibu. Bukan berarti tidak. Memang betul tangannya ditarik. Tangan istrinya, kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Wujud kasih Bapak. Seperti halnya kita. Berbicara. Tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu berbicara seperti halnya kedua orang itu berbicara halnya Yesus. Amin. Yesus mengasihani kita, ia mati di kayu salib. Selesai. Nah sekarang waktunya kita untuk apa? Lari. Seperti hanya Lot. Lari ke tempat yang ditetapkan. Supaya kita tidak binasa. Kita juga harus lari. Bertobat. Jangan tunda pertobatan. Dampak daripada menunda, biasanya kita tidak bisa move on. Dampak dari kita menunda, biasanya kita tidak bisa move on. Dan bisa berakhir seperti istri Lot. Berakhirnya apa? Kebinasaan. Amin. Tidak bisa move on. Dia berbalik ke belakang akibat menunda. Dia melihat ke belakang, akhirnya apa? Istri Lot jadi tiang garam. Betul? Ternyata dampak dari kita menunda itu fatal karena berdampak sampai di kekekalan. Untuk itu mari sahabat Bapak Ibu, kita harus berjuang. Bukan hanya sekedar mengetahui pengetahuan tentang kebenaran, tapi kita harus berjuang untuk tidak berbuat dosa. Kita harus bertobat. Jangan kita menunda pertobatan kita. Terakhir kali, aku tidak mau menunda pertobatan. Amin. Amin. Kebenaran firman Tuhan.